Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soren Servira, NIM 2015050132 akan menjelaskan tentang konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti menderita, tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lainnya. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata real yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan untuk penataan hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Dalam kondisi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh getra dipandang sebagai suatu kesatuan serta untuk menyeluruh. Rumusan tujuan nasional sebagai yang diamanatkan dalam pembahasan UUD 1945 adalah membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpanya, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu atau komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang pertama, mawas ke dalam. Tujuannya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang berproporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang kedua, mawas keluar. Tujuannya yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan, strategis luar negeri, dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya pengakuan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat menghancurkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dengan demikian, maka setiap aspek kehidupan nasional tersebut harus merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh sehingga mewujudkan suatu manunggal. 2. Sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa bangsa itu harus menutup atau mengisolasikan diri dari dunia luar, dan juga tidak berarti bahwa bangsa itu harus menjadi bangsa yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuan dan sanggupan yang konkret. Selanjutnya, bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Sifat mawas ke dalam ini harus dimiliki oleh seluruh bangsa itu, terutama oleh pemimpin-pemimpinnya, baik pimpinan formal maupun non-formal. 3. Sifat berwibawa. Ketahanan akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. 4. Sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun. Satu hal tidak boleh kita lupakan adalah faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan. Situasi dunia internasional akan selalu berubah dan berkembang terus sesuai dengan kepentingan masing-masing negara berdasarkan aspirasi nasionalnya masing-masing negara tersebut dalam mencapai tujuannya. 5. Sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara maupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk dibinadaya kekuatan dan kemampuan sesuatu bangsa dan negara demi terjaminnya kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional.
1. Kondisi kekuatan angkatan perang sangat mempengaruhi persepsi ancaman kawasan dan hal tersebut diperkuat dengan adanya perbedaan identitas di antara beberapa kekuatan negara. 2. Taraf perekonomian adalah hal pokok bagi suatu pemerintahan negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan masyarakatnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Muhammad Hafiz akan melanjutkan penjelasan dari materi kami tentang ketahanan nasional, yaitu yang bagian E, nilai kearifan lokal dan ketahanan nasional. Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma, dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan kebudayaan masyarakat. Ada dalam tradisi dan sejarah dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama, dan interpretasi kreatif lainnya. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan pepatah. Kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa yang pertama, tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial, bahkan antar individu maupun kelompok yang berkaitan dengan hierarki dalam kepemerintahan dan adat. Yang kedua, tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang ini lebih bertujuan kepada konservasi alam seperti Maluku ada sisi darat dan sisi lautnya. Yang ketiga, tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Sedangkan nilai-nilai ketahanan nasional terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip yang tidak mudah menyerah. Dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pemindahan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sifat konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Mungkin demikian penjelasan dari materi kami dari kelompok dari kelompok 7, salah janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip yang tidak mudah menyerah. Dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pemindahan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sifat konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
Mungkin demikian penjelasan dari materi kami dari kelompok dari kelompok 7. Salah janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.